Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita sehingga kita masih bisa hadir di satu majlis yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mendoakan, kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada rentang waktu ba'da subuh sampai terbit matahari. Jadi waktu setelah subuh sampai terbit matahari ini adalah waktu berkah. Oleh karena itu, maka Nabi pada saat setelah selesai sholat subuh, Nabi mengisinya dengan amalan-amalan yang baik. Sebagai contoh misalnya berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengadakan majelis-majelis ilmu seperti yang kita laksanakan seperti saat ini, dan juga memperbanyak sedekah pada saat ketika berada di waktu pagi hari. Kenapa? Karena kata Nabi, dua malaikat itu akan turun. Malaikat yang pertama mendoakan kepada orang-orang yang bersedekah di waktu pagi hari itu dengan keberkahan dan keberlipatan rezeki. Sementara malaikat yang kedua itu meminta kepada Allah agar orang-orang yang pelit atau bakhil itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak diberikan keberkahan di dalam rezekinya. Dan alhamdulillah sebagai investasi akhirat kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, kita membahas masih di seputar rukun Islam. Karena persoalan ini adalah persoalan penting dan insya Allah yang akan menjadi bahasan kita adalah seputar rukun Islam yang ketiga atau yang keempat, yaitu puasa. Kenapa puasa ini menjadi rukun? Yang pertama, sesuatu yang dianggap rukun itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat. Yang kedua, sesuatu dianggap rukun kalau dia bersifat universal. Maksudnya apa? Universal itu berlaku tidak di waktu tertentu, tetapi berlaku dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan sampai di akhir zaman. Karena itu maka sholat itu seperti yang pernah kita bahas dianggap sebagai rukun karena dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, sholat itu nggak akan pernah hilang.
Kalau ditanya gimana bentuk sholatnya, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sama. Sholatnya itu ada berdiri, ada ruku, ada sujudnya. Tetapi yang membedakan sholat zaman Nabi Adam dan zaman nabi-nabi setelahnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada persoalan waktunya. Ada yang sholatnya itu di waktu subuh, ada yang di waktu zuhur, ada yang di waktu asar, ada yang di waktu maghrib, dan ada pula yang di waktu isya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggabungkan semua waktu itu. Kenapa? Karena Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan penyempurna semua syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakat yang kita sudah bahas 2 bulan yang lalu. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW dan akhir zaman nggak akan hilang. Tetapi modelnya berbeda. Substansinya, isinya sama, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan itu? Fakir, miskin. Orang-orang yang membutuhkan itu fakir miskin dari zaman dulu sampai kemudian disempurnakan zaman Nabi Muhammad. Orang yang menerima zakat ada 8 kelompok. Tetapi di antara 8 kelompok itu yang prioritas itu fakir miskin. Makanya disebutkan dalam surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Pertama, zakat itu buat fakir miskin. Kenapa fakir dulu baru miskin? Karena orang fakir itu penghasilannya lebih kurang dari standar. Saya beri contoh. Kalau miskin memenuhi standar tapi belum cukup. Beri contoh gini. Misalnya hidup di Jakarta, standarnya itu adalah 50.000. 50.000 satu hari, Pak ya. Contoh. Seorang dianggap memenuhi standar kalau penghasilannya 50.000 ke atas standar. Artinya apa? Dia bisa hidup normal. Tapi kalau penghasilannya di bawah 50, di atas 25, itu miskin. Jadi kalau di bawah 50, di atas 25 dianggap miskin. Tapi kalau di bawah 25, fakir. Jadi pahami, Pak? Di bawah 25.000 penghasilannya 10.000 dia dapat satu hari. Itu dianggap kaum fakir. Setengah dari orang-orang miskin. Maka yang menjadi prioritas di dalam pembagian zakat itu lil fuqara'i wal masakin. Orang fakir dulu, baru orang miskin. Cuma kita di masyarakat kita itu tidak ada database. Siapa orang yang dianggap fakir, siapa orang dianggap miskin. Tugasnya siapa itu, Pak? Mendata itu. Pak RT. Pak RT-nya mana nih? Pak RT itu mendata. Nah, ini orangnya nih. Dia harus data itu, mana nih warganya yang masuk kategori fakir dan miskin. Nanti pada saat pembagian zakat, mereka yang dapat prioritas. Setelah itu baru mu'allaf dan seterusnya. Kita memang belum bahas itu. Nah, pada kesempatan hari ini, fondasi atau rukun yang berikutnya adalah puasa. Berarti puasa penting. Kenapa dianggap penting? Karena dia fondasi. Islam ini ada 5 fondasi. Kalau kita bangun rumah, itu ada fondasi-fondasinya. Bangunan rumah yang bernama Islam ada fondasinya. Jumlah fondasi itu adalah 5. Salah satu fondasi yang harus diperhatikan adalah puasa. Kalau puasa tidak dilaksanakan dengan baik, maka rumah itu menjadi rapuh. Kalau ada gempa, roboh. Orang Islam, kalau puasa ini tidak dilaksanakan dengan baik, keislamannya rapuh.
Kalau ada orang datang bawa sekardus Indomie, bisa murtad dia, Pak. Kenapa? Imannya kurang kuat. Ada gempa, maksudnya apa? Ditimpa kemiskinan. Datanglah misionaris, bawa duit, keluar dari Islam, saya kasih uang nih. Rizkimu, penghasilanmu kami tanggung. Bisa keluar nggak Pak dari Islam? Bisa. Makanya di daerah Jogja itu, ada yang dari Jogja sini Pak, di daerah Gunung Kidul ya, itu banyak orang-orang Islam yang kemudian, Bapak tahu kan, banyak yang murtad. Kenapa? Pertama, keberagamannya kurang. Dulu, kita bicara dulu nih. Kalau sekarang saya nggak tahu. Dulu, tetapi sekarang sudah banyak kembali kepada Islam banyak. Kalau sekarang udah kuat. Dulu memang seperti itu Pak. Kenapa? Karena persoalan keberagamaannya kurang kuat, ditambah lagi dengan kemiskinan. Makanya puasa ini jadi fondasi. Kalau puasanya kuat, Anda mau dihantam oleh apapun gak ada masalah. Kenapa? Karena dalam puasa itu diajari kesabaran, termasuk kesabaran dalam menjalani kemiskinan. Sabar. Itu yang pertama. Kedua, puasa itu adalah rubu'ul iman, seperempat iman. As-saumu rubu'ul iman. Puasa itu adalah seperempat iman. Sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Jadi puasa itu setengah dari kesabaran. Wasabru nisful iman, kesabaran setengah dari iman. Berarti kalau dibikin kesimpulannya adalah puasa seperempat dari iman. Bisa diikuti nggak Pak? Saya beri contoh gini. Ini puasa adalah setengah dari kesabaran. As-saumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari kesabaran. Kesabaran setengah dari iman. Berarti puasa seperempat dari iman. Kalau seperempat dari iman, kalau iman itu ada 4, salah satunya adalah puasa. Saking pentingnya puasa sampai Nabi Muhammad SAW itu mengatakan secara implisit ya, secara tersirat, as-saumu rubu'ul iman. Puasa itu adalah seperempat dari keimanan. Sementara keimanan itu adalah sesuatu yang penting. Dan bagian dari keimanan seseorang, salah satunya adalah berpuasa. Ini menandakan puasa ini penting. Yang kedua, puasa ini adalah ibadah badaniyah yang pahalanya sangat besar. Salat, ibadah badaniyah, pahalanya besar. Zakat, ibadah maliyah, terkait dengan harta, pahalanya besar. Haji adalah ibadah gabungan antara badaniyah dan maliyah, badan dan keuangan, pahalanya besar. Tetapi yang sangat besar pahalanya itu puasa. Kenapa? Kalau yang lain ada ukurannya. Tapi puasa, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah diskusi, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Kata Allah, semua amalan anak cucu Adam, yaitu manusia, itu milik dia kecuali puasa. Apa kata Allah? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, kata Allah. Dan aku akan membalas orang yang berpuasa sesuai dengan kemauanku. Terserah Allah. Kira-kira kalau tidak dibatasi, terserah kita, bisa banyak nggak tuh Pak? Bisa banyak. Makanya ibadah yang paling banyak pahalanya dan sangat besar pahalanya itu di antara semua syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa.
Dari mana informasi ini? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi. Jadi ada hadis dibagi dua, Pak. Ada hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada hadis yang redaksinya dari Allah diucapkan oleh Nabi. Makanya yang meriwayatkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya contohnya Nabi meriwayatkan qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Itu maksudnya hadis qudsi. Hadis qudsi beda dengan Quran. Kalau Quran semua redaksinya itu datang dari Allah. Kalau kita membaca Al-Quran itu, maka semua huruf yang kita baca itu ada pahalanya. Tapi hadis qudsi tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita amalkan isinya, kita pelajari isinya, maka kita mendapatkan pahala mempelajari isi dari kandungan hadis qudsi. Jadi pahalanya adalah pahala belajar. Yang ketiga, untuk memperkuat puasa ini adalah sesuatu yang penting dan kita diminta oleh Allah menjalankan puasa yang wajib ditambah yang sunnah. Kenapa? Karena dilipat gandakan dari 10 kebaikan sampai 700 kali lipat pahalanya. Makanya besar. Dan amalan yang dilaksanakan di bulan puasa menjadi berlipat ganda. Saya beri contoh. Kita baca Quran. Baca Quran nih, Pak. Satu huruf berapa kebaikan? Berapa kebaikan? Hah? Dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, pada saat di bulan Ramadan baca Quran itu pahalanya dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Jadi beda tuh. Baca Quran di bulan-bulan lain dan baca Quran di bulan Ramadan beda. Kenapa? Yang dimuliakan itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah. Maka amalan kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat datang bulan Ramadan biasanya orang isi dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan Allah. Misalnya sholat. Kalau sholat sunnah di bulan selain Ramadan, kita hanya dapat pahala sunnah. Tapi pada saat di bulan Ramadan, ibadah sunnah dapat pahala wajib. Ibadah wajib. Ibadah wajib dapat pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kalau orang ngeluarin zakat mal itu di bulan Ramadan. Bapak misalnya punya harta nih. Hartanya sudah memenuhi nisabnya. Batasan untuk dikeluarkan zakatnya sudah sampai 1 tahun. Nah, yang paling bagus mengeluarkan zakat itu di bulan Ramadan. Kenapa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena puasa ini penting, maka puasa itu dari zaman Nabi Adam disyariatkan. Beda dengan yang lain. Akikah misalnya, itu enggak disyariatkan di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi puasa karena dia fondasi yang sangat kuat dan banyak manfaatnya buat manusia, maka harus bersifat universal. Apa itu universal? Mencakup keseluruhan. Siapapun yang melaksanakan dapat manfaat, bukan cuma orang Islam. Itu namanya universal. Maka pada zaman Nabi Adam itu disyariatkan puasa. Apa puasanya? Yang pertama, Nabi Adam disyariatkan 3 hari berpuasa di setiap bulan. Jadi Nabi Adam disyariatkan berpuasa 3 hari di setiap bulan. Kapan tuh? Dan bagaimana sebab nuzulnya? Sebab nuzulnya adalah pada saat ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga. Kemana, Pak? Diusir kemana? Ke bumi.
Di surga tidak ada matahari. Semuanya kenikmatan, kesejukan. Pas tiba di bumi, panas, ada matahari. Pas terkena matahari, Nabi Adam kulitnya berubah jadi hitam, gosong. Matahari Pak, matahari dulu sama matahari sekarang sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda Pak? Sama lah, dulu sama sekarang sama kan? Nggak beda. Yang bikin gerahnya itu karena banyak bangunan. Banyak bangunan. Dan pengaruhnya sampai ke cuaca. Dulu Jakarta nggak sepanas ini Pak. Tahun 70-an nggak sepanas ini. Yang hidup tahun 70-an merasa itu enak. Tapi sekarang panas cuacanya. Kenapa? Banyak bangunan-bangunan besar. Sehingga membuat cuacanya itu berubah. Setelah tiba di bumi, kulitnya berubah jadi hitam. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Adam berpuasa 3 hari. 1 hari dia puasa, sepertiga hitamnya itu hilang. Berarti masih belang tuh. Masih belang kan? Sepertiga aja. Berarti 2/3 masih hitam. Puasa yang kedua dia laksanakan oleh Nabi Adam, 2/3 hilang hitamnya. Tinggal berapa? 1/3. Puasa yang ketiga Nabi Adam hilang 3/3, berarti normal lagi. Maka puasa itu lalu diambil oleh Islam. Diambil oleh Islam. Tapi bukan wajib, menjadi sunnah. Puasa apa namanya? Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid. Kapan tuh Ayyamul Bid? Tanggal berapa Ayyamul Bid? 13, 14, 15 bulan apa? Hah? Itu tahun Hijriah. Bulan tahun Hijriah. Bulan Qamariyah. Beda kan ya? Artinya bulan, kalau orang Betawi bilang bulan Arab. Tahu bulan Arab? Bulan Islam. Misalnya apa? Hitungannya itu bukan hitungan bulan seperti kita, tetapi bulannya bulan Islam. Kenapa? Karena di pertengahan bulan 13, 14, 15 maka menjadi Ayyamul Bid. Yang kedua, Nabi Adam itu puasa di tanggal 10 Muharram. Jadi puasa Asyura 10 Muharram itu sudah ada zaman Nabi Adam dan diambil para nabi berikutnya sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, puasa Asyura di Madinah, di Mekah itu sudah ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menerima ampunan atau permintaan maaf dari Nabi Adam alaihi salatu wasalam itu di bulan Muharram tanggal 10. Doa yang sering dikumandangkan oleh Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka doa ini Pak kita baca setiap kita doa selepas sholat 5 waktu. Tapi dalam riwayat pernah Nabi Adam alaihi salatu wasallam minta kepada Allah. Dalam permintaan itu dia bilang sama Allah, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad ampunilah segala dosa-dosa. Allah tanya, kaifa ta'rifu Muhammadan walam akhluqu? Kata Allah kepada Nabi Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad? Aku belum ciptakan Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan, falamma khalaqtani wa nafakhta fi min ruhik. Kata Nabi Adam, pada saat engkau ciptakan aku, hai Allah, dan engkau tiupkan ruhmu kepadaku, farafa'tu ra'si fara'aitu ala qa'imatil ars maktuban
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku angkat kepalaku, kata Nabi Adam, aku lihat di tiang-tiang aras itu tertulis satu kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Adam, dia simpulkan, kalau ada nama yang dinisbatkan kepada namamu, pasti nama itu adalah nama mulia. Maka aku minta ampun kepadamu ya Allah dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Wa innahu la ahabbul khalqi ilayya. Kata Allah, Adam Muhammad itu adalah makhluk yang paling aku cintai. Maka Allah mengatakan kepada Adam, mintalah apapun kepadaku dengan wasilah Muhammad, pasti akan aku kabulkan permohonan. Makanya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita minta kepada Allah, kita biasanya pakai wasilah. Wasilahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Tadi kita baca, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, bil Mustafa, dengan kehormatan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, balligh maqasidana, sampaikan maksud, keinginan dan tujuan. Dengan wasilah apa tuh? Nabi Muhammad SAW. Ini jadi dasar. Makanya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu menjadi dasar wasilah kepada Nabi untuk minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah cinta kepada Nabi. Logikanya gini, Pak. Saya punya istri. Istri ini saya cintai. Permohonannya pasti saya kabulkan. Namanya cinta. Cinta itu kan artinya memenuhi apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Mematuhi apa yang diperintahkan oleh yang dicintai. Bapak datang, mau minta sama saya pekerjaan. Kalau langsung kan gak enak, Pak. Enak gak langsung, Pak? Gak enak, segan. Bapak datang ke istri saya, bilang, Bu, bisa enggak saya dihubungkan ke Bapak untuk dapat pekerjaan? Atau minta tolong sama istri saya supaya saya memberikan pekerjaan kepada Bapak. Berarti pakai wasilah enggak itu, Pak? Hah? Pakai wasilah kan? Datanglah istri saya bilang, Pak, itu ada si A itu minta kerjaan, kasih dia. Kira-kira saya kasih enggak? Saya kasih, Pak. Kenapa? Kalau saya nggak kasih, saya nggak bikinin kopi, Pak, sama istri saya. Bahasanya begitu. Kira-kira logis nggak, Pak? Logis. Jadi pakai wasilah. Makanya di dalam Al-Quran, ibtagu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Nabi Idris yang sekarang masih hidup, Nabi Idris sekarang masih hidup nih, Pak. Itu puasa setiap hari. Siang hari sepanjang masa. Setiap hari dia puasa. Kalau malam, dia sholat malam. Nabi saja, Pak, puasa setiap hari. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga. Puasa setiap hari. Malam, sholat malam, gak pernah tinggal. Sampai akhir. Itu Nabi Idris. Nabi Nuh puasa 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Nabi Musa puasa 40 hari pada saat menerima wahyu dari Allah di Bukit Tursina, 40 hari. Nabi Daud puasanya sistemik. 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini diambil oleh Islam. Nabi mengatakan, Afdhalus siyami ba'da Ramadan saumu Daud. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, puasanya Nabi Daud. Nabi Isa puasa 50 hari sepanjang tahun. Jadi 1 tahun dia puasa 50 hari. Kalau kita simpulkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, mereka ini para nabi dan pengikutnya itu berpuasa. Makanya tidak heran puasa ini adalah ibadah universal. Siapapun yang berpuasa meskipun bukan Islam pasti dapat manfaatnya.
Karena ibadah universal. Yang tidak beragama saja itu masih doa. Sama apa? Sama yang diagungkannya. Gak beragama Pak. Berarti doa itu sama dengan sholat. Cuma doa kita kepada Allah melalui sholat itu punya sistemnya. Ada SOP-nya. Apa SOP itu? Ada prosedur standarnya. Yang namanya sholat itu menggabungkan 3. Al-qiyam, war-ruku, was-sujud, wad-du'a. Itu sholat. 4. Berdiri, ruku, sujud, dan doa. Doa ini maksudnya adalah pujian-pujian dan permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama orang gak beragama juga sama. Kenapa sama? Pasti dia punya permintaan. Kepada siapa? Kepada yang diyakininya. Tapi dengan cara yang berbeda. Nah, di dalam Islam diadopsi puasa ini penting. Kenapa? Yang pertama, penting untuk penguatan spiritual. Itu 1. Yang kedua, penting untuk jasmani. Yang ketiga, penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penting untuk menjalin solidaritas sosial. Jadi lengkap tuh puasa. Nah, sekarang kita bahas. Pada zaman Islam datang, dulu sebelum Ramadan datang, umat Islam itu berpuasa. Apa puasanya? Puasa 3 hari dan di tanggal 10 Muharram. Berarti sama dengan siapa, Pak? Sama dengan siapa? Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam puasa 3 hari dan tanggal 10 Muharram. Umat Islam sebelum datang syariat Ramadan, mereka itu sudah berpuasa. Nah, pada saat tahun kedua Hijriah, umat Islam sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kemudian disyariatkanlah puasa di bulan Ramadan. Dan jelas di situ. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata kutiba itu di dalam bahasa Arab artinya diwajibkan dari dulu sampai sekarang. Itu kutiba. Tidak disebutkan furido. Furido itu fardu. Tidak disebutkan wujiba atau ujiba, tapi pakai kutiba. Makanya biasanya itu para mubalik di bulan Ramadan, karena ayat itu yang sering dikutip, maka orang bilang mubalik kutiba. Apa? Mubalik kutiba. Kenapa? Karena ayat yang sering dipakai pada saat dia ceramah cuma ayat itu aja. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Pakai kutiba. Berarti dari dulu sampai zaman Nabi Isa itu diwajibkan, Pak. Dan kewajibannya mutlak. Kenapa mutlak? Karena di situ menggunakan kata kutiba yang manfaatnya luar biasa besar. Maka diambil oleh Islam di bulan Ramadan. Selama berapa hari itu? Berapa hari, Pak? Selama 30 hari. Makanya karena puasa ini syariat, manfaatnya banyak. Kalau bicara syariat Islam, manfaatnya bukan urusan satu dimensi aja, tapi banyak dimensi. Sebagai contoh, syariat Islam dalam puasa itu atau syariat puasa, manfaat spiritualnya terkait dengan persoalan ruhiyah itu adalah bisa menenangkan nafsu kita. Kita ini, Pak, hidup itu banyak mengikuti keinginan hawa nafsu. Kalau makan misalnya, Pak, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Makanannya enak-enak, belum pernah kita makan sebelumnya. Bapak dikasih makanan gitu, kira-kira makannya gimana, Pak?
Lahap. Sampai biasa kita 1 piring, bisa nambah sampai 3 piring. Itu nafsu. Nafsu terhadap sesuatu yang kita inginkan. Maka nafsu itu liar. Karena dia liar, harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, Bapak jadi rakus. Kalau Bapak rakus, menghalalkan segala cara. Yang kedua, tidak pernah puas, itu rakus, Pak. Dan kita lihat sekarang ini banyak orang-orang yang tamak kekuasaan. Tamak kekuasaan, dia halalkan segala cara untuk dapatkan keinginannya. Kira-kira kita lihat nggak sekarang, Pak? Halalkan segala cara. Misalnya apa? Manipulasi suara. Apalagi ijazah palsu. Menghalalkan segala cara. Dan nggak pernah puas. Udah dikasih 1 juta, kurang. Kasih 2 juta, kurang, Pak. Dikasih 10 juta, kurang. Karena memang tamak. Makanya Nabi pernah mengatakan, kalau seandainya anak cucu Adam dikasih 1 lembah emas, dia masih menginginkan lembah emas yang kedua. Kalau dikasih lembah emas yang kedua, dia menginginkan yang ketiga. Sampai kata Nabi, yang bisa menutup keinginan itu adalah kematian. Kalau sudah mati, selesai dia. Maka nafsu dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikan nafsu? Puasa. Nanti kita cari logikanya supaya mudah. Kenapa puasa bisa mengendalikan nafsu? Kenapa nafsu itu liar? Karena Nabi yang bilang. Makanya dalam Al-Quran disebutkan yang menjadi musuh kita ini adalah hawa nafsu. Ada 2 musuh kita. Pertama siapa? Setan. Aduun mubin. Allah yang bilang. Kedua hawa nafsu. Allah yang bilang, Nabi yang bilang juga. A'da aduwika nafsuka allati baina jambik. Musuhmu yang paling ganas, kata Nabi, adalah hawa nafsu yang ada dalam dirimu. Kenapa nafsu itu ganas? Jadi saat ketika Allah ciptakan nafsu, Pak, nafsu diciptain oleh Allah nih. Setelah akal diciptakan, Allah ciptakan nafsu. Berarti nafsu makhluk. Apa kata Allah? Wahai nafsu, menghadaplah engkau kepadaku. Nafsu diam aja, nggak bergerak. Lalu Allah kemudian tanya, wahai nafsu, man anta wa man ana? Kamu siapa? Saya siapa? Apa kata nafsu? Anta, ana. Kamu, ya kamu, saya ya saya. Sombong gak tuh, Pak? Sombong. Kalau orang sini bilang, lulu, gua. Gak ada hubungannya sama sekali. Allah marah. Disiksalah nafsu, dibakar selama 100 tahun di neraka. Setelah selesai 100 tahun, dikeluarkan nafsu, dihadapkan kembali kepada Allah. Allah tanya, man anta wa man ana? Udah disiksa nih, Pak, dibakar nih. Kalau kita kan kalau sudah diberi hukuman sama orang tua kita, pasti kita akan patuhi apa yang jadi perintah orang tua. Awalnya nakal. Nafsu setelah disiksa oleh Allah dengan dibakar selama 100 tahun. Bayangkan 100 tahun dibakar. Dikeluarin, ditanya sama Allah, siapa kamu, siapa saya? Apa kata nafsu? Anta, ana. Lu, gua, nggak ada hubungannya. Allah marah, Allah azab lagi, tapi azabnya beda. Apa azabnya? Dikasih lapar selama 100 tahun. Kasih lapar. Orang kalau lapar, Pak, pasti kalap. Apa tuh kalap? Buta mata. Makanya orang kalau sudah lapar, biasanya nggak ingat lagi apa, pasti dia mencuri. Kenapa? Menutupi kelaparannya. Setelah selesai diazab selama 100 tahun dengan diberikan rasa lapar, dihadapkan lagi di hadapan Allah. Allah tanya dengan pertanyaan yang sama, man anta wa man ana? Siapa engkau, siapa saya? Apa kata nafsu? Anta rabbi wa ana abdu. Engkau Tuhanku, aku adalah hamba. Ternyata nafsu itu enggak sanggup disiksa dengan rasa lapar. Maka untuk melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, kita disuruh lapar. Untuk supaya lapar, caranya apa? Puasa. Maka puasa itu bisa mengontrol kita. Orang kalau puasa badannya jadi lemas. Kalau orang lemas,
kira-kira mau nggak melakukan sesuatu kejahatan? Malas Pak. Ajak nonton aja malas kok. Nonton yuk, nggak malas ah. Perasaan tuh nggak enak. Kenapa? Memang hal-hal negatif itu bisa ditekan oleh puasa. Bapak bisa ngalami sendiri kan? Bisa ngalami itu. Tetapi sesuatu yang baik-baik kita laksanakan itu. Itu pengaruh dari puasa. Kenapa? Karena nafsu kita yang itu berkaitan dengan anggota badan, mata. Kalau keinginan kita, mata ini suka ngelihat yang gimana Pak? Keinginan kita suka ngelihat yang indah, indah. Pakaian you can see, senang ya kalau ngeliat Pak? Haji senang nggak? Senang. Yang terlihat indah-indah itu suka mata itu nafsu. Kemudian lisan ini suka ngomongin orang. Ngomongin orang itu enak tuh Pak. Enak nggak Pak? Enak banget tuh. Coba kalau Bapak ngumpul, kira-kira yang diomongin siapa? Ngumpul nih berdua nih. Pakai kopi lagi, pakai pisang goreng. Ngomong, kira-kira yang diomongin siapa? Kalau nggak si A, si B. Kalau nggak si B, si C. Betul kan? Enak tuh. Atau ngomongin yang porno-porno itu. Enak nggak tuh? Ngomongin yang porno-porno. Kan ada tuh orang yang suka ngomong yang porno-porno. Telinga dengerin yang enak-enak. Kelamin cari yang enak-enak. Nah, itu nafsu. Maka untuk mengendalikan anggota badan kita seperti mata, lisan, telinga, dan kelamin, maka bisa dengan puasa. Kenapa? Karena semuanya menjadi lemah. Semuanya melemah. Maka puasa itu penting Pak. Kalau Bapak ingin selamat di dunia, maka puasa. Makanya selain bulan Ramadan yang 1 bulan, kita disuruh puasa yang sunnah-sunnah itu. Apa? Senin Kamis. 1 minggu 2 kali. Itu bisa mengendalikan. Kalau memang bisa, Nabi Daud luar biasa itu. Manfaat sosialnya adalah orang yang berpuasa maka akan muncul empati kepada orang miskin. Kenapa? Dia rasain bagaimana lapar tuh gak enak. Lalu kemungkinan dia memikirkan bagaimana orang lain yang miskin. Setiap hari lapar pasti gak enak. Kalau kita ada empati, ada simpati, kira-kira berikan gak bantuan? Kita akan berikan bantuan kepada orang itu. Kenapa? Karena kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Jadi ada seorang Pak namanya Bishr Al-Hafi, seorang ahli sufi. Ini ada ceritanya. Satu ketika dakhala alaihi rajulun fi syita fawajadahu jalisan yar'adu wa thawbuhu ma'allaq 'alal misjab. Ada seorang datang kepadanya pada musim dingin. Lalu dia dapati Bishr Al-Hafi itu duduk dalam keadaan gemetar. Wa thawbuhu mu'allaq 'alal misjab. Bajunya tergantung di misjab. Misjab itu gantungan baju. Seperti kalau kita punya misjab itu kan ada tuh yang ada kaitan itu Pak. Itu namanya misjab. Atau misjab bisa begini nih, taruh baju di atas tuh misjab. Faqala lahu, lalu kemudian orang itu berkata kepada Bishr Al-Hafi, bagaimana mungkin dalam keadaan dingin seperti ini kau lepaskan baju? Tidak pakai baju. Ini kan dingin banget nih. Apa kata Bishr Al-Hafi? Ya akhi, al-fuqara'u katsirun wa laysa li taqatu muasatihim bithiyab wa wasihim bitahammulil baradi kama yatahammalun. Wahai saudaraku, kata Bishr Al-Hafi, maka disebut dengan Bishr Al-Hafi. Kenapa? Karena dia kalau jalan nggak pakai sendal. Al-Hafi nggak pakai sendal. Nanti saya ceritakan kenapa dia disebut Al-Hafi dan bagaimana pengaruh dia dalam masyarakat. Ini Bishr Al-Hafi mengatakan, wahai saudaraku, kenapa saya tidak pakai baju di musim dingin ini? Orang fakir tuh banyak banget. Saya nggak punya kemampuan membantu mereka. Maka saya bantu mereka dengan memikul rasa dingin sebagaimana mereka menanggung rasa dingin. Berarti empati. Saya rasakan itu.
Supaya bagaimana beratnya saya rasakan orang miskin yang nggak punya pakaian, orang fakir. Nah, Bishr al-Hafi, seorang ulama sufi, dia nggak pakai sendal. Satu ketika di sebuah jalan besar ada orang lewat, tiba-tiba nginjak kotoran, Pak. Orang itu langsung bilang, jangan-jangan Bishr al-Hafi sudah meninggal. Orang itu tanya, dari mana engkau tahu kalau Bishr al-Hafi itu meninggal? Pertama, selama Bishr al-Hafi hidup, tidak ada satupun di jalanan kotoran. Kenapa? Karena hewan-hewan gak berani berak di situ. Menghormati Bishr al-Hafi. Maksudnya apa? Kalau Bishr al-Hafi lewat, jangan sampai terinjak oleh kotoran. Sekarang ada kotoran ini. Apa kata dia? Jangan-jangan Bishr al-Hafi sudah meninggal. Ternyata dicek di rumahnya, beliau sudah meninggal dunia. Bayangkan, Pak, hewan-hewan gak berani berak selama Bishr al-Hafi meninggal. Maksudnya berak di jalanan. Kenapa? Menghormati Bishr al-Hafi, kalau dia lewat jangan sampai terinjak kotoran. Itu luar biasa. Ulama besar namanya Bishr al-Hafi. Kalau kesehatan gak usah ditanyalah. Kalau Bapak ingin sehat, puasa. Ingin umur panjang, puasa. Ada orang, Pak, umurnya sampai 70-an lebih. Ternyata saya tanya, apa rahasianya? Puasa. Puasa itu badan menjadi lebih stabil. Makanya kalau kita sering sakit-sakitan nih, Pak, sakit-sakitan ini, pegal-pegal, pusing-pusing, sebenarnya nggak usah rutin ke dokter. Gimana caranya? Puasa aja. Puasa rutin, apalagi puasa Nabi Daud. Insya Allah kita akan sehat. Dan yang terakhir, kita bicara rukun sedikit lah. Ini fikihnya nih. Karena ada pesan kalau bisa ada fikihnya sedikit. Jadi puasa itu rukunnya cuma 2 apa saja. Kalau yang lain banyak rukunnya. Sholat berapa rukunnya? 13. Puasa rukunnya cuma 2. Apa rukunnya? Niat dan tarkul mufattirat. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan niat itu dilakukan? Pagi hari, siang hari, atau malam hari? Malam hari. Makanya kita kalau habis sholat witir, sama-sama niat tuh. Tujuannya apa? Para ulama kita mengingatkan bahwa niat puasa itu di malam hari. Supaya enggak lupa, sama-sama. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadan. Niat sama. Tujuannya itu. Yang kedua, harus berulang setiap malam. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, boleh Anda niat itu digabungkan dari awal aja. Saya puasa selama 1 bulan penuh. Tapi dengan syarat, dalam sebulan itu nggak boleh putus, batal puasanya. Misalnya dia puasa sebulan penuh, tiba-tiba di hari ke-10 dia sakit, nggak puasa. Lalu sembuh, 1 minggu dia sembuh, maka dia mulai lagi niat. Itu mazhab siapa tuh? Mazhab Maliki. Jadi harus tahu. Ketiga, mazhab Hambali sama dengan Syafi'i. Karena Hambali muridnya Imam Syafi'i. Imam Malik muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik punya murid, salah satu Imam Syafi'i. Tapi antara murid dan guru sering berbeda. Nanti saya jelaskan satu perbedaannya. Banyak perbedaan. Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Jadi masing-masing ada hubungan. Apa perbedaan Syafi'i dan Maliki? Yang paling gampang baca bismillah dalam sholat. Kalau mazhab Maliki baca bismillah enggak ada. Makanya kalau orang baca Fatihah langsung aja kata mazhab Maliki, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Kata mazhab Syafi'i, tidak sah sholat Anda. Harus baca bismillah. Kenapa? Karena bismillah ayat dari Al-Fatihah. Maka kita yang mazhab Syafi'i kalau sholat baca apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Baru termasuk ayat di semua surat. Habis amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu kita baca. Tapi kalau mazhab Maliki,
Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin amin. Dia nggak baca bismillah lagi. Qul huwallahu ahad. Itu mazhab apa itu? Maliki. Guru dan murid beda, Pak. Nggak heran. Kita kadang-kadang heran. Loh, kok murid dan guru beda? Itu dalam tradisi mazhab biasa. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, tidak wajib Anda niat di malam hari. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Bahkan kalau seandainya dia lupa puasa, matahari terbit nih Pak. Yang penting belum masuk waktu zuhur, boleh kata mazhab Hanafi niat puasa Ramadan. Beda nggak tuh? Beda. Kalau mazhab Syafi'i lewat dari waktu subuh Anda niat puasa Ramadan, tidak sah puasa Ramadannya. Kenapa? Karena niat itu di malam hari sampai sebelum waktu sholat subuh. Itu mazhab kita. Kalau mazhab Hanafi boleh kalau seandainya Anda tidak niat di malam hari karena tidak wajib, kemudian matahari terbit sebelum tergelincir matahari yaitu waktu zuhur, masih dibolehkan niat puasa Ramadan sebelum Anda melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya sebelum minum. Jangan pas dia lupa niat pagi hari dia minum, setelah itu dia niat puasa Ramadan, nggak boleh. Selama dia belum membatalkan puasa. Dan yang berikutnya adalah tinggalkan yang membatalkan puasa. Makan, minum, hubungan suami istri itu tinggalin tuh. Kenapa? Itu yang lahiriah. Tetapi kalau kita berpuasa ini kita laksanakan secara fikih sah. Tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Harus ada yang lainnya yang bisa membuat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi capek kita puasa secara fikih sah tapi enggak diterima oleh Allah, capek. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat pahalanya kecuali lapar dan haus. Saya pikir untuk pertemuan kita kali ini terkait dengan persoalan puasa kita anggap selesai. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang di bulan yang akan datang kita akan bahas yang terakhir, yaitu haji. Yang kita akan bahas adalah kenapa haji itu di Mekah. Kenapa Ka'bah harus di Mekah? Tuh, kita harus tahu itu, Pak. Lalu apa keutamaan Mekah dan Ka'bah sampai kita harus pergi haji ke sana? Apakah boleh kalau kita ibadah haji di Bogor misalnya? Kita bikin Ka'bah sendiri. Kenapa harus di Mekah? Ini ada alasannya, ada filosofinya. Kedua, kenapa haji itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagai orang Islam kita harus ngerti ini, Pak. Ini rukun. Secara peradaban. Nanti fikihnya itu panjang ceritanya kalau bicara fikih. Kenapa? Fikih haji itu banyak. Itu enggak butuh waktunya panjang untuk bicarakan. Saya pikir untuk pertemuan kali ini saya anggap selesai. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.